Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai desain ruangan kelas. Saya yang bernama Nabila Putri Duwani dengan NIM 2021 01000008 dan ada teman saya. Nama saya Siti Rukoya dengan NIM 202101000002. Nama saya Dita Riasinta dengan NIM 202101000004. Di sini saya akan menjelaskan tampak depan ruangan kelas. Tampak depan ruangan kelas di sini terdapat vas bunga dan ada tempat sampah. Di sini tempat sampah ada dua, yang satu di dekat pintu masuk dan yang keduanya di samping meja guru. Di meja guru ini terdapat global dan ada buku-buku. Kemudian ada papan tulis, foto presiden dan wakil presiden, lambang logo Garuda, dan kemudian terdapat poster struktur organisasi kelas. Tampak samping kanan terdapat jendela berfungsi untuk masuknya sirkulasi cahaya dan juga udara dari dalam dan luar ruangan kelas. Terdapat pintu berfungsi untuk ventilasi keluar masuknya kelas. Juga terdapat rak sepatu berfungsi untuk menyimpan sepatu. Agar sepatu tertata dengan rapi, maka disediakanlah rak sepatu. Tampak samping kiri terdapat ventilasi berfungsi untuk menciptakan kualitas udara yang sehat di dalam ruangan kelas. Terdapat poster jadwal piket berfungsi untuk mengingat jadwal piket para peserta didik, juga menunjukkan rasa tanggung jawab dan sikap disiplin para peserta didik. Selanjutnya terdapat lemari kecil, yaitu gunanya untuk menyimpan lembar hasil kerja siswa. Selanjutnya terdapat juga global, berfungsi untuk memberikan informasi kepada peserta didik, yaitu seperti menunjukkan bentuk penyusun yang benar dan memperlihatkan permukaannya secara utuh, menunjukkan sikap pembagian garis bintang dan garis bujur serta besarnya lingkaran garis bintang secara jelas, menunjukkan jarak antar garis bujur semakin dekat dengan kutub, garis bujur semakin pendek bertemu dan saling memotong. Memperagakan terjadinya siang dan malam, memperagakan gerak rotasi bumi. Selanjutnya terdapat vas bunga berfungsi untuk hiasan ruangan kelas. Terdapat peralatan kebersihan, contohnya yaitu seperti sapu lidi, pelan, dan lain-lain, gunanya untuk membersihkan semua ruangan kelas. Selanjutnya terdapat poster pahlawan, berfungsi agar peserta didik menghargai dan menghormati perjuangan pengorbanan jasa para pahlawan, juga agar peserta didik mengenal tokoh para pahlawan. Pada bagian belakang terdapat mading untuk karya kreativitas siswa, yaitu sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan menulis, menggambar, dan lain-lain. Terdapat rak buku yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku pembelajaran agar tersusun rapi. Dan juga terdapat tanaman yang berfungsi untuk hiasan ruangan, juga penyegar ruangan. Dan juga terdapat jam dinding yang berfungsi untuk melihat waktu, juga agar bisa mengefisienkan waktu, petunjuk waktu beribadah, dan hiasan dinding. Dan juga terdapat poster peta yang berguna untuk untuk mengenal penampakan dunia yang begitu luas dengan pulau-pulaunya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tampak atas ruangan kelas. Dari sini kita akan melihat posisi tempat duduk kelas, yaitu box text sitting. Tempat duduk ini berguna untuk memfokuskan siswa dalam proses pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran ini posisi guru berada di tengah-tengah dan pandangan siswa berfokus kepada guru itu sendiri.
Posisi ini juga berguna untuk mengefektifkan siswa dalam proses pembelajaran dan berguna untuk mempermudah tanya jawab antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, seperti itu. Dan pada desain yang kedua, bagian depan terdapat papan tulis yang berfungsi untuk menjelaskan materi pelajaran, menggambarkan grafik, atau melakukan evaluasi atau tes. Dan juga terdapat foto presiden dan wakil presiden yang berfungsi agar peserta didik mengenali pemimpin bangsa Indonesia. Dan juga terdapat lambang Garuda, lambang negara Indonesia. Makna pemasangan lambang negara agar para siswa mengetahui lambang negara Indonesia dan menghargai, menghormati, serta mengamalkan Pancasila. Juga terdapat struktur organisasi kelas yang berfungsi untuk membangun tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan. Dan juga ada keranjang sampah yang berfungsi untuk menampung sampah agar peserta didik bisa menjaga kebersihan kelas. Juga terdapat tanaman yang berfungsi untuk hiasan ruangan dan penyegar ruangan. Juga terdapat meja guru yang berfungsi untuk tempat media pembelajaran, tempat menyimpan buku tugas. Juga terdapat buku yang berfungsi untuk menulis dan menyimpan pembelajaran. Juga terdapat globe yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada peserta didik, seperti menunjukkan bentuk bumi yang benar dan memperlihatkan permukaannya secara utuh, menunjukkan sistem pembagian garis lintang dan garis bujur, serta besarnya lingkaran garis lintang secara jelas, menunjukkan jarak antar garis bujur. Semakin dekat dengan kutub, garis bujur semakin pendek, bertemu dan saling memotong, memperagakan terjadinya siang dan malam, memperagakan gerak rotasi bumi, dan lain sebagainya. Tampak samping kanan, terdapat jendela, berfungsi untuk masuknya sirkulasi cahaya dan juga udara dari dalam dan luar ruangan kelas. Terdapat pintu berfungsi untuk ventilasi keluar masuknya kelas. Juga terdapat rak sepatu, berfungsi untuk menyimpan sepatu. Agar sepatu tertata dengan rapi, maka disediakanlah rak sepatu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tampak sisi kiri ruangan kelas. Di sini terlihat ada poster pahlawan untuk mengenalkan siswa kepada tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Lalu kemudian ada lemari kecil untuk lembar hasil kerja siswa. Lalu di atasnya terdapat vas bunga dan globe. Kemudian ada jadwal piket kelas. Kemudian ada alat kebersihan kelas, dan di sisi kiri ini terdapat ventilasi untuk udara masuk ke dalam kelas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tampak belakang ruangan kelas. Di sini terdapat rak buku untuk menyimpan buku-buku, lalu kemudian ada mading untuk menempelkan karya kreatif siswa, kemudian ada vas bunga, kemudian ada jam dinding, lalu kemudian ada poster peta dunia untuk mengenalkan siswa nama-nama yang ada di dunia dan bentuk-bentuk pulaunya. Posisi tempat duduk ini dinamakan group zigzag sitting. Posisi tempat duduk grup zigzag sitting sangat cocok untuk tipe pembelajaran diskusi kelompok atau kerja kelompok. Dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, beberapa komponennya bisa tercapai dengan posisi tempat duduk grup zigzag sitting ini. Kerja kelompok dengan posisi tempat ini dapat memudahkan siswa untuk berkomunikasi sehingga bisa memunculkan kemampuan berkomunikasi siswa. Communication skill dapat memudahkan siswa untuk bekerja sama sehingga dapat memunculkan kemampuan berkolaborasi siswa. Collaboration skill
siswa yang pintar duduk berdampingan dengan siswa yang kurang pintar. Karena sejatinya tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada adalah ada siswa yang lambat dalam memahami pelajaran dan ada siswa yang cepat dalam memahami pelajaran. Jadi, pola tatanan ruang kelas atau tempat duduk siswa juga harus memperhatikan kemudahan siswa untuk saling bekerja sama dan saling membantu. Keunggulan dari posisi tempat duduk grup zigzag sitting ini yaitu guru akan lebih mudah mengenali kelebihan dan kelemahan tiap peserta didik. Dinamika dan kehidupan kelas akan lebih mudah terbentuk. Kelas yang dinamis cenderung kooperatif, terbuka, dan lebih mudah membangkitkan penalaran. Cakrawala pandang peserta didik lebih luas, serta arah pandang peserta didik bersifat ganda dan menyebar. Kebosanan dan kondisi sehari-hari dapat diperkecil peluangnya. Kehidupan kelas dengan posisi tempat duduk ini dapat menjadi lebih dinamis dan bergairah. Keakraban antara peserta didik dapat ditumbuh kembangkan. Nilai keakraban tersebut akan muncul semangat kerjasama yang positif tidak saja antara guru dan peserta didik, tetapi juga di antara peserta didik sendiri. Penggunaan ragam format tempat duduk peserta didik di kelas mendorong peserta didik saling mengetahui sifat masing-masing dan dengan demikian proses sosialisasi akan terbentuk secara alamiah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal untuk kami di kemudian hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.